Valentino Rossi, pembalap monster energi Yamaha, telah 2 dekade bertualang di ajang MotoGP. The Dokter mengalami banyak momen tak terlupakan, baik manis maupun momen yang pahit. Momen terpahit Valentino Rossi tentu saja saat 2 musim menghabiskan karir di Ducati pada tahun 2011 dan 2012. Pria Italia tersebut hanya menempati peringkat ke-7 dan ke-6 di klasmen akhir dan hanya 2 kali naik podium. Valentino Rossi juga merasakan kegagalan menyesakan pada MotoGP 2015. Gelar juara dunia yang sudah di depan mata lepas begitu saja karena dia kena penalti pada balapan terakhir di Valencia. Gelar juara dunia akhirnya direbut oleh Jorge Lorenzo. Namun Valentino Rossi juga merasakan banyak momen manis. Pembalap yang identik dengan nomor 46 tersebut dalam beberapa kesempatan menyuguhkan aksi dan manuver yang sensasional. Dia terlibat beberapa duel sengit yang akan diingat oleh penggemar MotoGP. Berikut ini beberapa manuver sensasional Valentino Rossi di ajang MotoGP seperti dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, Phillip Island 2001 Australia. Balapan di Phillip Island pada 2011 berlangsung sangat sengit dan menarik. Sebanyak 7 pembalap masih memperebutkan kemenangan saat balapan hanya menyisakan 1 lap. Persaingan dimulai ketika Valentino Rossi melakukan start dengan mulus, namun The Dokter tak bisa membalap dengan tenang di depan. Dia harus bersaing dengan Max Biaggi, Alex Barros, Noriyuki Haga, dan Oliver Jacque. Kelima pembalap tersebut konsisten bersaing memperebutkan kemenangan hingga 27 lap. 2 pembalap lain juga ikut meramaikan persaingan menuju podium, yaitu Loris Capirossi dan Tohru Ukawa. Barros dan Haga awalnya mampu melesat dengan taktik pengereman lambat dan menikung dalam. Saat itu Rossi masih tenang karena mengetahui bakal tetap menyegel titel juara dunia asal finish minimal di posisi ke-8. Namun saat Biaggi berusaha membuka gap besar, Rossi juga mulai ngotot. Persaingan paling panas terjadi pada lap terakhir. Praktis hanya Rossi yang benar-benar mampu menyaingi Biaggi. Aksi heroik disuguhkan Rossi ketika mampu menyalip kompetitornya tersebut 2 tikungan sebelum garis finish. Pembalap Italia tersebut memenangi balapan dengan keunggulan 0,013 detik atas Biaggi yang membuat momen tersebut bertambah indah. Rossi juga berhasil menyegel titel juara dunia 500 cc. Urutan kedua di sirkuit Welcome 2004 di Afrika Selatan. Setelah merebut 3 gelar berurutan bersama Honda, Rossi menjajal tantangan baru pada 2004 dengan hijrah ke Yamaha. Keputusan Rossi tersebut mengundang banyak pertanyaan. Tak sedikit yang menyebut The Dokter bertindak gegabah karena meninggalkan kenyamanan dan motor juara yang disodorkan Honda. Saat itu Yamaha sedang terpuruk tanpa kemenangan selama 18 bulan dan kecepatan motornya dianggap jauh tertinggal dibanding Honda. Namun Rossi tak peduli, dia tetap percaya diri menyeberang ke markas Yamaha dengan berbekal keyakinan bahwa tak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ternyata ucapan Rossi bukan sekedar isapan jempol. Rossi tampil menawan dalam balapan pertama bersama Yamaha di Welcome, Afrika Selatan. Pada balapan tersebut dia bersaing sangat sengit dengan Max Biaggi sejak start hingga finish. Pemenang dari duel intens tersebut sudah bisa ditebak. Rossi berhasil mengalahkan Biaggi sehingga saat itu mampu menorehkan sejarah baru sebagai pembalap yang mampu menang back-to-back di kelas primer dengan pabrikan berbeda, Honda dan Yamaha. Ketiga, sirkuit Jerez 2005 Spanyol. Rivalitas Valentino Rossi versus Sete Gibernau menjadi tontonan menarik di MotoGP, terutama sejak musim 2003. Puncak persaingan kedua pembalap terjadi di MotoGP Spanyol 2005, yaitu di sirkuit Jerez. Tensi tinggi perseteruan kedua rider sudah terlihat sejak sesi latihan bebas dan mencapai puncaknya di sesi balapan. Insiden kontroversial kemudian terjadi di lap ke-27 alias lap pamungkas. Saat itu The Dokter masuk tikungan bersama Gibernau. Pembalap Italia tersebut menggunakan teknik menurunkan 1 kaki supaya terlalu jauh dari garis lintasan dan semakin mendekati titik dalam tikungan. Rivalnya Gibernau menggunakan teknik keluar dahulu dari garis putih, kemudian memiringkan motornya. Rossi masuk tikungan terlebih dahulu sebelum Gibernau dan akhirnya terjadi senggolan. Gibernau merlebar keluar lintasan, Rossi pun dengan mulus memacu motornya ke garis finish yang sudah di depan mata dan jadi juara.
Aksi Rossi ini memicu kekesalan sejumlah penonton di Jerez. Saat dia naik podium terdengar teriakan dan cemoohan dari sejumlah penonton. Rossi sama sekali tidak mempedulikannya. Race Director MotoGP tak menganggap aksi Rossi sebagai pelanggaran. Rossi tetap menjadi juara di balapan Jerez tersebut. 4. Laguna Seca 2008 di Amerika Serikat. Perseteruan Rossi versus Casey Stoner dianggap sebagai salah satu yang terseru di ajang MotoGP. Bukan hanya di lintasan, kedua pembalap juga sering terlibat perang kata-kata di media sosial. Salah satu insiden Rossi versus Stoner yang paling termasyhur adalah di seri Laguna Seca, Amerika Serikat pada 2008. Pada waktu itu Stoner Ducati sangat mendominasi sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Namun kejayyaannya di sesi pembalapan menjadi sia-sia gara-gara insiden kontra The Doctor Yamaha saat balapan. Kedua pembalap terlibat pertarungan sengit di lintasan dan melakukan aksi-aksi menegangkan di tikungan. Saat saling menyalip di tikungan, Rossi dan Stoner seringkali berjarak hanya beberapa sentimeter. Jika melakukan kesalahan kecil, keduanya pasti bakal terjatuh. Insiden yang paling dikenang adalah di tikungan Choctaw. Rossi menembus tepi lintasan diisi dalam untuk menyalip Stoner. Rossi berhasil memenangi balapan tersebut sedangkan Stoner harus puas di finish kedua. Sesuai balapan, Stoner menolak berjabat tangan dengan Rossi karena menganggap The Doctor melakukan manuver berbahaya. Yang kelima, Catalunya 2009 di Spanyol. Valentino Rossi direpotkan oleh kehadiran pembalap muda asal Spanyol Jorge Lorenzo sebagai rekan setimnya pada musim sebelumnya 2008. Ex-Puera semakin merepotkan The Doctor pada musim keduanya di MotoGP. Persaingan sengit itu menghasilkan tontonan hebat di GP Catalunya Spanyol pada tahun 2009. Mereka bersaing ketat hingga garis finish untuk memperebutkan podium teratas. Keduanya bahkan sempat saling menyalip hingga 3 kali di lap terakhir. Rossi dan Lorenzo benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, tetapi manuver yang tepat dari Rossi di fase-fase krusial membuatnya sukses tampil sebagai juara di seri tersebut. 6. Di sirkuit Qatar 2015. Valentino Rossi membuka MotoGP musim 2015 dengan kemenangan sensasional pada balapan di Qatar. The Doctor harus mengawali balapan dari posisi ke-8 sehingga kansnya untuk menjadi juara dianggap kurang begitu cerah. Namun Rossi membungkam semua keraguan. Perlahan dia menyalip satu persatu pembalap di depannya sehingga akhirnya bersaing dengan 3 pembalap terdepan, yaitu Jorge Lorenzo, Andrea Iannone, dan Dovizioso dengan 14 lap tersisa. Rossi mampu menguasai posisi kedua saat balapan menyisakan 3 lap. Setelah itu terlihat duel epik dengan Dovizioso yang menunggang motor demo edisi GP15. Keduanya beberapa kali saling menyalip dengan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik. Duel sengit tersebut akhirnya bisa dimenangi oleh Rossi yang menggeber Yamaha YZR M1 dengan margin hanya 0,174 detik. The Doctor pun merebut kemenangan ke-83 sepanjang karirnya di ajang MotoGP. Seusai lomba, Rossi tanpa ragu mengklaim itu sebagai duel terbaiknya sepanjang masa. Yang ketujuh, di sirkuit Sepang, Malaysia tahun 2010. Aksi comeback lain disuguhkan Valentino Rossi di MotoGP Malaysia 2010. Rossi mengawali balapan ini dari baris kedua. Sebenarnya bukan skenario yang sangat buruk. Namun The Doctor mempersulit dirinya sendiri saat menikung dengan buruk pada tikungan yang pertama. Posisinya langsung melorot ke urutan ke-11. Saat itu persaingan meraih kemenangan tampaknya hanya melibatkan Andrea Dovizioso dari Repsol Honda dan Jorge Lorenzo. Tapi balapan jauh dari usai. Hanya dalam 4 lap, Rossi sudah menyodok ke posisi keempat dan mulai mengancam Dovizioso serta Lorenzo. Tak lama berselang, dia sudah berada di posisi ketiga dan mengejar Dovizioso. Setelah itu, kelanjutan duel sudah bisa ditebak. Dia berhasil menyalip Dovi, kemudian Lorenzo, dan akhirnya memenangi balapan. Dia melintas garis finish pertama unggul 0,224 detik asal Dovizioso. Lorenzo hanya finish ketiga, namun poin yang diraih sudah cukup untuk mengantarkannya menjadi juara dunia MotoGP 2010.
Yang terakhir di sirkuit Phillip Island 2016 di Australia, Valentino Rossi gagal menjuarai MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island Minggu 23 bulan Oktober tahun 2016. Namun Rossi tampil impresif setelah masuk finish di posisi kedua meski mengawali lomba dari urutan ke-15. Pembalap berjuluk The Doctor itu start dari posisi 15 karena harus menjalani kualifikasi dalam kondisi trek basah karena diguyur hujan. Usai meraih hasil kualifikasi terburuk sepanjang karir, Rossi sempat merasa frustasi dan memprediksi tak akan bisa menyodok ke baris depan saat lomba. Namun Rossi tampil prima saat lomba digelar dalam cuaca yang cerah. Pelan-pelan pasti ia menyusul satu persatu rider di depannya hingga berada di urutan kedua. Meski bisa menempati posisi 2, Rossi tak bisa mendekati Calcutrlau yang memimpin lomba usai Marc Marquez terjatuh. Hingga finish, Valentino Rossi tetap berada di urutan 2 namun berhasil finish kedua setelah start 15 jelas menjadi sebuah prestasi yang istimewa.